termasuk Ungkap kasus Brigadir J, Kamarudin ngaku diserang buzzer. Dedi Siregar dan kawan-kawan juga serang saya. banyak sekali skenario yang kemudian disebarkan ke ruang publik. Nah, publik memakan skenario A, ada yang memakan skenario B, termasuk melalui Sambo memberikan informasi yang salah kepada Kapolri. Penulis skenario sudah gagal karena kita patahkan argumen kita tidak benar itu. Walaupun waktu itu 5 lembaga menyerang saya terus, bahkan buzzer-buzzernya pun seperti Denny Siregar dan kawan-kawan juga menyerang saya. Tapi saya tetap punya pendirian bahwa ini pembunuhan terencana. Akhirnya oleh Tuhan Elohim digagalkan mereka semua, kan begitu. Maka saya pemenang. Ini jangan dibiarkan yang begini-begini ini. Kalau ini ternyata dibiarkan, maka kita bisa duga ya backingan Denny Siregar ini siapa gitu. Tapi belakangan ya kita lihat dari framing media itu, ini katanya itu loh yang penasihat ahli yang bidang media ya. Jadi ditunjukkan bahwa ini semua yang mendukung Pak Sambo selama 1 bulan ini ya dia yang meng-create gitu. Tetapi mungkin nanti tidak hanya itu toh, karena dia juga memframing itu tadi. Terbukti penulis skenario sudah mundur. Mundur itu tidak cukup, harus tangkap tahan itu staf ahli Kapolri. Karena melanggar pasal 221, KUH pidana 223, junto persekongkolan jahat pasal 88, junto pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, yaitu menyebar informasi atau berita bohong. Ada yang perlu Pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengaku mendapat serangan dari kalangan buzzer saat mengungkap kasus kematian Brigadir J. Serangan buzzer itu berlangsung ketika Kamarudin Simanjuntak berhasil mematahkan skenario yang dibuat oleh salah satu oknum staf ahli Kapolri. Skenario mereka itu berhasil kami patahkan meskipun 5 lembaga menyerang saya terus. Bahkan buzzer-buzzer pun seperti Denny Siregar dan kawan-kawan menyerang saya, kata Kamarudin dalam dialog catatan demokrasi di kanal YouTube TV One. Kendati mendapat serangan dari buzzer seperti Denny Siregar dan kawan-kawannya, namun Kamarudin tetap meyakini jika kasus kematian Brigadir J adalah pembunuhan yang terencana. Ia pun meminta polisi untuk menangkap dan menahan oknum staf ahli Kapolri yang terlibat dalam penyusunan skenario kasus kematian Brigadir J. Oknum staf ahli Kapolri itu, kata Kamarudin, melanggar pasal 221, 223 KUHP junto persekongkolan jahat, pasal 88 junto pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang menyebar informasi atau berita bohong. Sejak awal kasus Brigadir J bergulir, sang pengacara Kamarudin Simanjuntak mengungkap bahwa ada pihak yang diduga turut mengancam Brigadir J sebelum pembunuhan itu terjadi. Sosok itu merupakan inisial D, yaitu ajudan Ferdi Sambo yang juga merupakan squad lama Brigadir J. Berdasarkan informasi yang beredar, diketahui bahwa inisial D tersebut merujuk pada Brigadir Daden Miftahul Haq. Brigadir Daden merupakan salah satu ajudan yang sangat dekat dengan Irjen Sambo dan disebut sebagai teman curhat Brigadir J. Di mana Kamarudin Simanjuntak menilai Brigadir D layak menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut Kamarudin, Brigadir D kerap menghasut Ferdi Sambo. Kecurigaan itu berdasarkan adanya rekaman obrolan WhatsApp orang dekat Ferdi Sambo itu di ponsel Brigadir J. Hasutan yang diucapkan D, ujar Kamarudin, kerap membuat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menjadi bertengkar. D juga menghasut bahwa almarhum pernah dia pergoki menembak foto Pak Ferdi Sambo selaku Kadif Propam. Tak hanya itu, Kamarudin meyakini Brigadir D juga menghasut Ferdi Sambo dengan bercerita seakan-akan Brigadir J membocorkan rahasia sang jenderal kepada istrinya. Profil Cuk Putranto, anak petinggi Polri yang terseret kasus Brigadir J, pernah bongkar perdagangan organ. Sebanyak 6 perwira dipastikan terlibat dalam kasus kematian Brigadir J. Salah satu perwira itu adalah Kompol Cuk Putranto. Cuk Putranto diketahui menjabat sebagai PSK Subag Audit Bagak Etika Rowaprov Divisi Propam Polri. Ia adalah perwira polisi dengan segudang prestasi hebat sebelum akhirnya terseret dalam pusaran kasus Brigadir J. Dilansir dari channel YouTube Bedangga, Cuk Putranto berperan besar dalam kasus Brigadir J. Ia adalah salah satu perwira yang merusak CCTV di rumah Irjen Ferdi Sambo saat kematian Brigadir J. Di mana sebelum terlibat dalam kasus Brigadir J, Kompol Cuk Putranto pernah bergabung dalam Satgas TPPO. Tim ini dibentuk untuk membongkar perdagangan organ manusia. Selain itu, Cuk Putranto juga pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Belitung Timur. Ia juga pernah menjadi Kepala Subunit 2, Subdirektorat 3, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Di tahun 2021, Kompol Cuk pernah mengikuti praktik kerja profesi yang digelar di Polresta Malang Kota. Namun, pasca terlibat
Dalam kasus penembakan Brigadir J, Kompol Cuk Putranto kini ditahan dalam tahanan khusus. Perwira 1 Melati ini juga diketahui adalah anak dari salah satu petinggi Polri. Sayangnya belum diketahui nama dari ayah Kompol Cuk Putranto. Karirnya dalam tubuh kepolisian sendiri terbilang mentereng. Sebelum terlibat dalam kasus Brigadir J, Kompol Cuk Putranto sempat membongkar kasus perdagangan organ manusia, tepatnya di tahun 2016. Pada saat Cuk Putranto masih menjabat sebagai Kepala Subunit 2 Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, dirinya sempat menangani kasus penjualan ginjal. Pada saat itu pihaknya menemukan 15 korban yang diduga menjual ginjalnya untuk mendapatkan uang senilai 70 juta. Bareskrim Polri juga menggandeng LPSK dalam aksinya itu. Sebanyak 3 pelaku penjualan ginjal ditangkap dalam kasus ini. Kepada Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Umar Suryavana mengatakan, ketiga tersangka menjanjikan 225 juta kepada para pendonor ginjal dengan 10 juta hingga 25 juta dibayar di muka. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pasca terlibat dalam kasus Brigadir J, foto dari Cuk Putranto yang ada di medsos pun sepertinya langsung dibersihkan. Dari penelusuran Teras Gorontalo, beberapa akun media sosial Cuk Putranto juga sudah dinonaktifkan, bahkan hanya ada satu foto lawas saat Cuk Putranto masih berpangkat Inspektur 1 yang ditemukan. Mantan Kabid Propam Polri yakni Irjen Verdi Sambo sepertinya akan ditemani oleh beberapa perwira dalam kasus Brigadir J ini. Menurut Irwasum Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto, Itsus Polri telah memeriksa 6 perwira yang ikut terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. 6 perwira ini diduga kuat juga telah melakukan tindak pidana obstruction of justice, yaitu menghalang-halangi penyidikan. Nama-namanya yaitu adalah FS, yang kedua BJP, HK, AKBP ANP, AKBP AR, Kompol BW, dan juga Kompol CP. Ke-6 perwira Polri itu merujuk kepada Verdi Sambo, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, mantan Karo Paminal di Propam Polri, Kombes Pol Agus Nur Patria, mantan Kaden A Biro Paminal di Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin, mantan Wakaden B Biro Paminal di Propam Polri. Ada pula Kompol Pekuni Wibowo, mantan PSK Subak Riksa Bagak Etika, Rawa Prof di Propam Polri, dan juga Kompol Cuk Putranto, mantan PSK Subak Audit Bagak Etika, Rawa Prof di Propam Polri. Agung mengatakan untuk Verdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka utama kasus pembunuhan dari Brigadir J ini. Akhirnya terungkap temuan bangker uang di rumah Verdi Sambo benar adanya, jumlahnya sangat banyak. Akhirnya terungkap temuan bangker uang di rumah Verdi Sambo benar adanya, jumlahnya pun sangat banyak. Isu penemuan uang ratusan miliar di rumah mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo saat penggeledahan kini terjawab. Uang dengan jumlah banyak itu memang benar adanya. Namun Polri memastikan isu penemuan bangker, tetapi jumlah uang 900M di rumah Sambo tidaklah benar. Pada penggeledahan rumah pribadi Irjen Sambo di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, terdengar kabar bahwa ada bangker 900M. Diketahui Verdi Sambo memiliki banyak rumah di Jakarta. Penggeledahan itu dilakukan setelah Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Tim SUS yang dibantu oleh pasukan BRIMOB mendatangi rumah pribadi Irjen Sambo pada 9 Agustus lalu. Ketika penggeledahan, istri Verdi Sambo Putri Chandrawati yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka hanya menangis di dalam kamar. Namun secara mendadak mencuat kabar bangker 900M dan isu konsorsium 303 judi online yang dibackingi Irjen Sambo. Bahkan secara mendadak bagian konsorsium 303 beredar di media sosial dengan mencatut nama-nama pejabat polisi dan nama bandar judi online. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto menyebutkan, memang ada temuan uang di rumah Verdi Sambo. Uang yang ditemukan juga berjumlah besar, namun berapa jumlahnya tak bisa dikonfirmasi. Meski dia tak membantah sekali lagi jika polisi telah menemukan hal itu. Informasi yang mana yang valid tetapi yang jelas bahwa ada uang di lokasi itu perlu ditelusuri lebih lanjut. Berdasarkan pantauan Kompas TV, rumah pribadi Irjen Sambo sudah tampak sepi, cuma ada 2 mobil dan 2 motor di garasi bagian luar. Garasi bagian dalam tertutup jadi tidak tampak, sementara dari luar tampak rumah memang masih berpenghuni. Ketika mencoba membunyikan bel beberapa kali, tidak ada penghuni yang keluar rumah, di mana rumah ini adalah satu dari 3 rumah Sambo selain di Duren 3 dan Jalan Saguling yang digeledah Mabes Polri pada 9 Agustus lalu. Semuanya juga dijaga pasukan Brigade Mobil atau BRIMOB saat pemeriksaan, entah mengapa. Menanggapi hal itu, Kadif Humas Polri Irjen Deni Prasetyo mengaku belum mengetahui informasi yang beredar itu. Namun pihak kepolisian dipastikan akan menindak tegas seluruh aktivitas perjudian. Di sisi lain, Dedi kembali memastikan pihaknya tidak akan pandang bulu untuk menindak aktivitas perjudian di Indonesia.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk menindak tegas para pelaku penjudian baik langsung maupun via online. Hal itu dikatakan saat memberikan pengarahan melalui virtual kepada jajarannya di seluruh Indonesia pada Kamis. Mantan Kabaris Krim Polri ini